Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Spirit sosiologi, salam sosial. Anak-anak ibu semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan di masa pandemi ini silahkan untuk selalu menjaga imunitas tubuh agar tidak terpapar COVID-19. Dan di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai dampak positif perubahan sosial dalam masyarakat. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif perubahan sosial dalam masyarakat. Meliputi apa saja? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial meliputi apa saja? Yang pertama adalah disorganisasi sosial. Apa itu disorganisasi sosial? Menurut Kamus Sosiologi, bahwa disorganisasi sosial sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Disorganisasi ini bisa kita amati dari tidak berfungsinya lembaga sosial dalam masyarakat, sehingga terjadi ketidakteraturan sosial atau stabilitas sosial yang terganggu. Nah, sebagai contohnya sebenarnya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik dalam taraf yang mungkin kecil atau bahkan besar ya, disorganisasi dalam lingkup daerah ya, nasional bahkan internasional. Seperti yang sedang kita alami sekarang, adanya wabah COVID-19 menimbulkan berbagai macam disorganisasi sosial di berbagai kawasan, di berbagai lembaga sosial dalam masyarakat. Seperti lembaga sosial ataupun lembaga ekonomi yang seharusnya berfungsi menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, namun kita sering kali gitu ya mendengar adanya penyelewengan ya, adanya korupsi begitu ya, dan ini menunjukkan keadaan yang disfungsi ya, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi tapi terjadi dan mengecewakan masyarakat dan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat pun terganggu ya, di mana orang-orang sedang memerlukan sekali bantuan ekonomi, namun adanya disfungsi ini mengakibatkan banyak sekali kericuhan begitu ya, atau tadi ekonomi semakin melemah ya, dan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah begitu ya, ini juga bagian dari disorganisasi. Untuk contoh yang lain bisa kita lihat dengan jelas ketika suatu masyarakat ya atau negara mengalami wabah ataupun bencana alam ya. Nah, bencana alam ini seperti tsunami, gempa bumi, atau banjir yang sangat besar gitu ya. Ini sangat terlihat gitu ya bagaimana disfungsinya lembaga dalam masyarakat ya. Karena kita di sini bisa melihat bagaimana pendidikan, ekonomi, sosial, budaya semuanya mengalami kelumpuhan ya. Ini adalah disorganisasi. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah culture shock. Nah, culture shock ini bisa kita sebut juga dengan istilah keterkejutan budaya atau gegar budaya, ya. Culture shock ini adalah keadaan masyarakat yang merasa bingung pada budayanya, gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, untuk pengertiannya sendiri, ini ada pendapat dari Diana Kendall ya, bahwa culture shock is the disorientation that people feel when they encounter cultures radically different from their own and believe they can depend on their own, taken from grounded assumption about life. Jadi culture shock atau gegar budaya ini sebagai keadaan ya, keadaan masyarakat yang bingung pada budayanya. Keadaan ini bisa dipahami karena perubahan dalam waktu yang singkat gitu. Dalam waktu yang singkat yang membingungkan masyarakat jika masyarakat tidak bisa beradaptasi. Nah, untuk contoh culture shock ini
bisa kita lihat ya, dan ini pasti dirasakan oleh teman-teman kita atau siapapun begitu ya, yang baru sampai di luar negeri begitu ya, atau mereka berniat untuk berdomisili di luar negeri. Nah, pada awalnya mereka akan mengalami culture shock ini, kaget gitu, budayanya beda gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita, daerah kita ini sangat-sangat berbeda dengan kebiasaan ya, budaya di negara tujuan gitu. Nah, kita perlu adaptasi begitu. Nah, sebelum adaptasi ini bisa bisa kita capai, nah kita mengalami berbagai macam keterkejutan ini, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan culture shock. Selanjutnya ya adalah cultural lag ya, atau istilah ini bisa kita sebut juga dengan istilah ketertinggalan budaya ya. Di era yang sudah semakin modern ini, yang bisa kita sebut sebagai era digitalisasi ya, kita melihat bahwa perkembangan teknologi semakin maju, berkembang pesat sekali begitu ya. Tapi kita lihat nggak gitu ada sisi lain di mana ada masyarakat yang dengan kemajuan teknologi ini, tapi mereka malah semakin tertinggal begitu ya. Atau malah munculnya cybercrime, kriminalitas dan lain-lain. Padahal teknologi udah semakin maju gitu, pendidikan semakin maju begitu. Tapi kenapa gitu muncul misal tadi kasus-kasus yang tidak diinginkan gitu. Nah ini sebenarnya kesenjangan ya, atau tadi ketertinggalan budaya ya. Jadi tadi meskipun tadi teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat, tapi ya tadi tidak semua orang bisa menggunakannya dengan bijak ya. Meskipun pendidikan semakin maju, tapi tidak semua orang juga bisa memanfaatkan adanya kemajuan pendidikan ini dengan baik begitu ya, menjadikan kesempatan untuk benar-benar maju begitu ya. Nah ini, jadi penyalahgunaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai bagian ya atau contoh dari culture lag. Nah, menurut William F. Ashburn ini ya, bahwa culture lag sebagai pertumbuhan budaya yang tidak sama cepatnya dalam keseluruhan unsur budaya lainnya. Jadi di sini terjadi perbedaan gitu ya, di mana budaya material itu sudah berkembang dengan maju, tapi budaya non material masyarakatnya belum gitu ya. Jadi budaya non material itu apa sih gitu ya? Budaya non material itu adalah hasil kreasi abstrak manusia gitu ya, masyarakat ya. Misalnya kepercayaan, aturan dalam masyarakat, adat istiadat, gagasan dalam masyarakat, pemikiran-pemikiran masyarakat yang kadang mereka kekeh kayak gitu ya, dengan budaya lokalnya, daerahnya gitu. Nah, kadang-kadang ini tadi mengakibatkan ini ya, apa gesekan gitu ya, terjadi perbedaan gitu ya, kesenjangan ya. Nah, upaya mengatasinya apa? Diterapkan dengan cara mengubah pola pikir masyarakat, misalnya jadi tradisional ke modern ya. Karena kalau masyarakat yang masih tradisional ya kan, mereka tidak hanya cara hidupnya ada yang tradisional, tapi pemikirannya juga kadang tradisional gitu. Nah, pemikiran yang tradisional ini ketika mendapatkan atau dihadapkan dengan teknologi yang semakin pesat kan akan bingung juga, nggak ngerti gitu. Gadget, kemudian internet itu bisa untuk apa saja gitu. Dan cara memanfaatkan adanya perkembangan internet dengan baik itu seperti apa kan mereka tidak tahu begitu, karena tadi pemikirannya masih tradisional. Ini maka harus dirubah pola pemikirannya dari pemikiran tradisional ke modern. Salah satu caranya dengan pendidikan, sosialisasi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah anomi ya. Anomi itu istilah kehilangan nilai dan norma ya. Jadi anomi ini diperkenalkan oleh Emil Durkheim ya, yang memang menggambarkan keadaan yang kacau atau tanpa peraturan ya. The concept of anomy referred to an absence of social regulation, lawlessness ya. Ini contohnya juga nih ya, akibat adanya perubahan sosial yang berbentuk revolusi ya. Nah ini nilai dan norma sosial yang tadinya dipakai oleh masyarakat memudar gitu, karena tadi ada revolusi ya, ada pergantian pemimpin misalnya.
Dan sementara masyarakat belum bisa menciptakan nilai dan norma baru, sehingga masyarakat pun kehilangan pedoman perilakunya gitu ya. Jadi masyarakat kaget juga gitu kan, tiba-tiba mengalami perubahan gitu ya, yang revolusi atau sifatnya cepat sekali ya, revolusi perubahan cepat ya. Nah, ini masyarakat belum bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru, atau katakanlah di sini bahwa norma yang baru belum ada gitu. Jadi mereka mereka bingung dalam hal ini, akhirnya kacau ya. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah tindak kriminalitas yang meningkat ya. Bahwa kriminal ya atau kejahatan itu sebenarnya ya, nah kejahatan itu kan sangat meresahkan dalam masyarakat ya, kriminal ini ya. Nah sebenarnya kriminalitas ini terjadi karena hasil interaksi seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang ataupun kelompok orang yang berperilaku menyimpang ya. Jadi orang nek berperilaku menyimpang nih ya, kenakalan remaja, mencuri, membunuh gitu, itu nggak mungkin kalau mereka tidak pernah atau belum pernah melihat kasus-kasus sebelumnya ya. Jadi orang mencuri, merampok itu kan paling nggak mereka pernah tahu, oh cara merampok itu gimana sih, mencuri itu gimana sih gitu ya. Mereka mungkin pernah belajar atau meniru meniru orang lain atau kelompok lain yang memang melakukan perampokan gitu ya. Nah, pemicu kriminalitas atau kejahatan sosial itu ini ya, itu sendiri ya. Ini karena biasanya ada tekanan mental. Nah, itu bisa terjadi karena tekanan ya, keadaan ekonomi ataupun sosial. Nah, ini ya orang yang udah bingung gitu kan jalan keluarnya apa gitu ya, karena terhimpit ekonomi, akhirnya itu menghalalkan segala macam cara ya. Nah, perubahan sosial bisa mendorong peningkatan tindak kriminalitas. Karena apa? Ya karena penerapan pengetahuan, teknologi eh, yang tadi tadi semakin maju, tapi justru semakin banyak orang juga yang justru menyimpang begitu ya. Banyak orang melakukan penyimpangan ya. Nah, kemudian dalam hal kriminalitas ini sebenarnya kita mengenal ada dua macam sumber kejahatan ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah white collar crime dan blue collar crime. White collar crime atau kejahatan kerah putih, sedangkan blue collar crime itu kejahatan kerah biru. Nah, untuk white collar crime sendiri adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh penguasa atau para pengusaha gitu ya, ketika mereka menjalankan peran sosialnya gitu ya. Jadi ya tadi sesuai status sosial yang disandang ini ya. Jadi white collar crime ini ya kejahatannya dilakukan oleh orang yang justru punya posisi dan kedudukan yang kuat gitu ya, di bidang ekonomi maupun politik ya. Ini white collar crime ya. Ini bisa kita lihat dengan jelas ya dari maraknya praktik KKN ya, korupsi, nepotisme yang sudah tidak asing lagi gitu di negara kita gitu ya. Nah, ini ya white collar crime. Nah, untuk blue collar crime sendiri atau kejahatan kerah biru ini kebalikannya ya. Jadi kejahatan ini dilakukan oleh masyarakat yang miskin ya, menengah ke bawah gitu. Ya tadi masyarakat yang terhimpit ekonomi, masyarakat yang tidak punya pekerjaan, mereka tidak mengenyam pendidikan gitu. Nah, ini ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pudarnya solidaritas sosial ya. Perlu kita ketahui bahwa solidaritas itu hal yang sangat penting dalam masyarakat ya. Solidaritas ya, perasaan untuk apa ya? Untuk bersatu ya. Solidaritas ya, menjunjung kebersamaan ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana keadaan masyarakat kita ya, baik masyarakat pedesaan ataupun perkotaan. Nah, untuk masyarakat perkotaan sendiri, ya, dikenal sebagai masyarakat yang punya kesibukan tinggi. Nah, kesibukan ini menghambat kegiatan sosialisasi mereka dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kita sering mendengar istilah kalau masyarakat perkotaan itu cenderung individualis ya. Karena ini gitu ya, mereka memang punya pekerjaan yang bermacam-macam dan memang cenderung sangat sibuk gitu, akhirnya sangat kurang gitu ya dalam bergaul dengan masyarakat sekitar begitu ya. Jadi kan solidaritas kurang.
Ini sangat jelas sekali gitu ya perbedaannya ya. Kalau ada dari kalian gitu yang dari kampung ya atau dari desa itu solidaritasnya masih sangat kental, sangat erat ya. Bahkan kita pernah belajar jenis-jenis kelompok sosial di kelas 11 sebelumnya. Ada masyarakat Geminskaf dan Gesellschaft. Nah, untuk masyarakat kota sendiri tersebut sebagai masyarakat Gesellschaft ya. Mereka itu bersatu karena adanya kepentingan saja. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia, mereka bersatu atas dasar kepentingan saja atau jabatan profesi. Tapi akan berbeda dengan masyarakat desa. Ada Gemenskap atau paguyuban, di mana masyarakat desa sangat bersatu, solidaritasnya sangat erat. Baik karena Gemenskap by blood ya, karena kesamaan darah keturunan, tempat lahir, ataupun kesamaan tujuan cita-cita mereka. Itu. Untuk solidaritas sosial bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah pencemaran lingkungan ya. Perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan industrialisasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, salah satu dampak terjadinya industrialisasi adalah pencemaran lingkungan. Kita kita melihat ini, bahkan setiap hari melihat ini ya, tindakan pencemaran ya. Mungkin dalam ranah yang kecil atau bahkan besar gitu ya. Ataupun kalau kita lihat berita di televisi gitu, itu pasti gitu ya, sering banget gitu adanya pembuangan limbah tanpa disaring terlebih dahulu begitu ya. Itulah kenapa perlunya peraturan ya atau undang-undang mengenai AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, itu penting sekali. Karena apa? Karena ya ini ya, industrialisasi itu kan bercirikan semakin banyaknya industri-industri besar, terutama di Batam ini ya, di Batam ya teman-teman, di Batam kita melihat berbagai macam perusahaan industri besar. Nah, ini limbahnya pasti sangat banyak gitu. Nah, apakah limbah itu benar-benar diolah dengan baik dan dibuang ke tempat yang seharusnya atau sebaliknya ya. Oke, selanjutnya adalah marginalisasi. Marginalisasi itu apa sih? Nah, Robert Chambers menyatakan bahwa masyarakat marginal sebagai perangkap kemiskinan atau deprivation trap yang terdiri atas kemiskinan, kelemahan fisik, keterasing atau isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Marginalisasi ini dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang berakibat tidak berdaya dan sulit sekali untuk mengembangkan diri. Kita bisa melihat ini pada ini ya, apa lingkungan kawasan kumuh itu juga bagian dari masyarakat yang termarginal atau terpinggirkan ya, masyarakat minor. Ya, ini contoh di gambar backgroundnya ya, ini menggambarkan masyarakat marginal. Nah, ini terjadi karena akibat perubahan sosial yang awalnya karena jumlah warga miskin sangat besar. Nah, ini terjadi karena arus urbanisasi yang sangat besar. Masyarakat ingin mengadu nasib di kota, ya, masyarakat desa berbondong-bondong pergi ke kota ingin memperbaiki kehidupan. Tapi sesampainya di kota, mereka tidak beruntung karena apa? Keterampilannya, pengetahuannya rendah, minim, ya. Akhirnya di kota dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan sebelumnya. Apalagi biaya hidup di kota mahal, ya, untuk bertempat tinggal di kota pun mahal begitu. Mau tidak mau mereka bermukim di kawasan-kawasan kumuh, tepi sungai, kawasan pinggir-pinggir, atau mendirikan rumah liar ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari masyarakat yang termarginal atau terpinggirkan. Itu ya. Nah, perubahan sosial dan modernisasi dalam masyarakat juga mengakibatkan marginal pada masyarakat terasing.
Istilah masyarakat terasing bisa kita kenal juga dengan istilah KAT ya, KAT ya, komunitas adat terpencil. Kalau yang pernah tahu, pernah belajar ya, atau pernah dengar masyarakat kita yang tinggal di misal di Jambi atau di Banten ya, ada suku Anak Dalam, kemudian ada suku Baduy Dalam, suku Kaili di Sulawesi, suku Mentawai, dan lain-lain. Nah, itu adalah masyarakat terasing atau tadi komunitas adat terpencil. Yang awalnya masyarakat terasing atau komunitas adat terpencil ini sebenarnya tidak terlalu asing sekali, tapi karena industri yang sangat pesat, teknologi yang sangat pesat, kemajuan sangat cepat, akhirnya memarginalkan mereka gitu. Jadi kita menganggap mereka kelompok yang sangat 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 beda gitu, sangat tradisional gitu. Kelompok yang menutup diri ya. Begitu ya, bisa dipahami ya untuk marginal ya. Baiklah anak-anak ibu, demikian tadi penjelasan mengenai dampak negatif perubahan sosial dalam masyarakat. Semoga bisa dipahami ya, dan sampai jumpa di video pembelajaran sosiologi berikutnya. Tetap semangat, spirit sosiologi. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.